Iya, tes 1 2 3. Oke, mari kita jelaskan teman-teman. Halo, jadi di sini adalah tutorial buat teman-teman yang mengikuti matkul optik ya, optika modern lebih tepatnya. Jadi kita di sini akan memodelkan one dimension finite difference time domain dalam continuous wave atau CW dengan propagasinya itu nanti masuk ke medium yang akan membuat gelombangnya beratenuasi ya, atau loss kayak gitu. Nah, di sini juga saya akan menunjukkan adanya implementasi CPML atau convolutional perfectly matched layer kayak gitu. Dan ya, langsung aja. Pertama-tama dapat kita lihat dulu di sini. Ini adalah semua parameter yang digunakan, gitu ya. Jadi X itu untuk spasial koordinatnya, T itu ya waktunya ya, domain waktunya. Lalu yang namanya gelombang elektromagnetik itu ada E dan H. Jadi ada electric field dan juga H itu magnetic field ya. Dan yang jadi masalahnya adalah kalau misalkan begini yang jadi masalahnya. Kita harus memilih salah satu keadaan. Apakah itu TE atau transverse elektrik atau nanti ada yang namanya TM, transverse magnetic. Tapi ya kita di sini anggaplah kita akan mensimulasikan itu TE ya. Nanti teman-teman akan belajar juga gitu sama Prof. Ai tentang TE dan TM ini seperti apa. Oke. Okay. Ini adalah parameter vakumnya dan di sini ada vakum impedance ya. Apakah di sini pakai vakum impedance? Oh, pakai. Ya, ini vakum impedance. Nah, kalau di bidang engineering atau ya di bidang simulasi ya, ingin memvalidasi suatu fenomena di real life, itu ada yang namanya ETA. Nah, ETA ini adalah vacuum impedance. Jadi yang namanya eh, optik juga nanti itu dalam rangkaian ada yang namanya tuh impedansi matching. Kalau misalkan impedansnya tidak matching, itu akan berefek kepada reflektivitas yang sangat tinggi gitu ya. Eh, atau ya lossy yang sangat tinggi atau absorbansinya yang tinggi gitu. Akibat dari impedansi yang tidak matching nanti gitu dalam simulasi tentunya. Kayak gitu. Nah, jadi nanti di rangkaian optik juga ada yang namanya impedance matching gitu. Ya. Nah, impedance ini juga berguna untuk menghitung coupling antara medan listrik dan juga medan magnet gitu. Jadi gimana ya? Jelasinnya susah juga. Intinya adalah uh, nanti si perhitungan medan magnet ini gitu ya, couplingnya. Jadi kan kalau ada medan listrik pasti mengeluarkan medan magnet. Nah, keluarnya medan magnet itu tuh bisa dihitung dari vakum impedance ini. Oke. Okay. Langsung aja ini adalah permitivitasnya. Terus nah sigma E dan M ini tuh yang akan menjadi parameter lossy-nya ya. Konduktivitas ya. Lossy itu berarti absorbansinya. Ya, ini adalah diskritisasi. Spatial and temporal discretization. Nah, ada Courant factor. Bagi teman-teman yang baru mempelajari finite difference time domain, itu ada yang namanya Courant factor. Kenapa Courant factor ini krusial? Karena ini menentukan uh, apa ya kualitas dari simulasi. Jadi kalau misalkan pemilihan grid ataupun parameter dari simulasi ya, pemilihan grid dan juga real physical parameternya itu tidak match dengan Courant factor, itu simulasinya akan rusak kemungkinan gitu ya, atau bahkan tidak mempunyai physical property sama sekali atau physical ya meaning of physical property sama sekali gitu ya.
kayak gitu. Nah, sekarang lanjut aja ke yang pertama. Jadi kita akan tidak perlu ribet, kita langsung aja pakai dari persamaan curl-nya Maxwell satu dimensi yaitu continuum equation kayak gitu ya. Dengan di sini mempertimbangkan mediumnya lossy dan ada magnetic conductivity-nya gitu ya untuk coupling dengan lossy medium yang akan mengatenuasi si medan listrik. Kayak gitu. Ya, di sini ada keterangannya. Oh ya, dan si lossy magnetic ini juga biar di PML-nya itu match ya. Jadi kita ini akan pakai perfectly match layer biar tidak ada reflektansi saat menyentuh apa ya? Edge itu apa? Tepi ya. Nanti simulasinya. Nanti bisa kita lihat. Oke. Yang pertama ada material modeling. Nah, material modeling. Material modeling, bentar. Di kodenya itu, oh ya di sini di kodenya. Oke, jadi model materialnya cukup mudah sebenarnya. Jadi kita akan mendefinisikan indeks bias kompleks ya. Jadi ada yang real dan ada imajiner. Ini indeks bias kompleks, realnya itu ini, dan imajinernya itu dikarakterisasi oleh kappa gitu ya. Parameternya dikarakterisasi oleh kappa. Lalu ini adalah lossy parameter dari si materialnya gitu. Nah, buat perbedaan antara indeks bias yang satu dengan indeks bias yang lain itu tuh dikarakterisasi oleh epsilon kayak gitu. Jadi ya ini adalah parameter realnya gitu ya. Di sini ada epsilon subscript r itu adalah parameter realnya. Nah untuk loss mediumnya itu ada yang namanya apa epsilon imajinernya kayak gitu. Dan ini tuh bergantung kepada frekuensi yang digunakan. Frekuensi dari gelombang elektromagnetiknya ya tentunya. Ya di sini juga ada keterangannya bisa dibaca lagi nanti. Terus di sini kita pakai polynomial graded perfectly matched layer profile gitu ya. Nah, jadi untuk mendefinisikan perfectly matched layer, kita harus mendefinisikan berapa besar grid dari perfectly matched layer ini kayak gitu. Karena ini menentukan seberapa kita dapat meredam uh, apa namanya? Meredam uh, amplitudo gelombang elektromagnetik pada saat mencapai tepi simulasi kayak gitu. Dan di sini juga ada sigma max buat si PML-nya itu sigma max itu adalah maksimal dia akan meredamnya itu seperti apa kayak gitu. Oke. Dan ya ini keterangan keterangan ininya ya. Apa namanya? Teknisnya gitu. Ya. Jadi dari si PML ini itu harus match dengan vakum referensinya dia kayak gitu ya. Jadi semua parameter lossy yang digunakan itu harus match dengan vakum parameternya dia kayak gitu. Jadi jangan sampai yang namanya perfectly match layer tapi impedansinya tidak match. Nah, itu tuh bakal merusak hasil simulasi juga kalau kayak gitu. Nah, jadi makanya di sini ada referensi vakumnya. Nah, ini hal paling mudah dalam mensimulasikan persamaan Maxwell menggunakan finite difference time domain adalah dengan grid metode grid YEE ya. Nah, ini bisa ya dibaca ini terkait teknisnya aja. Metode grid YEE itu seperti apa? Jadi intinya grid YEE itu nanti ya kalian akan dikonstruksi si apa ya lingkungan simulasinya, terus nanti itu akan dibuat grid per grid dari simulasinya kayak gitu. Nah, grid per grid dari simulasinya ini itu akan
pakai metode YEE yang dimana itu tuh sangat powerful buat coupling antara grid buat medan listrik dan juga grid perhitungan buat medan magnetnya. Kayak gitu. Nah, ini adalah time stepping with dampingnya. Nah, tadi kalau gridnya itu didefinisikan oleh YE, sekarang time steppingnya, maaf, time steppingnya itu menggunakan leapfrog. Nah, leapfrog ini ya metode juga ya, metode leapfrog. Dan yang hebatnya leapfrog ini tuh bisa memberlakukan si persamaan Maxwell itu seperti Crank-Nicolson ya, metode Crank-Nicolson. Jadi ya dalam simulasi metode Crank-Nicolson ini tuh sangat powerful dalam apa ya, PDE ya, partial differential equation, dan apalagi buat mensimulasikan quantum mechanics itu Crank-Nicolson sangat powerful gitu ya. Oke, nah ini lebih banyak bahas ke ininya ya, lebih banyak bahas ke PDF daripada ke codingnya ya. Nantilah codingnya sambil sambil kita berjalan ya. Nah, ini adalah H-update. H-update tuh gimana ya? Jadi update data dari setiap H itu tuh matematisnya kayak gini, teman-teman. Ya nanti kita lihat implementasinya sangat sederhana kalau di Python, walaupun memang mengerikan kalau ditulis dalam persamaan matematis. Kayak gitu. Tapi justru yang membuat kita mengerti itu justru adalah persamaan matematisnya. Jadi dari si grid ini kita tuh menghitung ya, ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara menghitung si numeriknya secara fisis gitu ya. Oke. Oke. Baik. Jadi dari grid YEE tadi ya, kita kan gridnya pakai YEE gitu ya. Nah, kita itu separasi antara eh, time dengan spasialnya kayak gitu. Nah, di sini tuh separasi antara time dengan spasialnya ada metode tersendiri. Nanti dia itu akan terbuat eh, parameter yang dibagi duanya ya gitu. Tapi saya tidak akan menjelaskan penurunannya. Nah, terus nanti setelah itu akan keluar ada yang minusnya, ada yang plusnya. Nah, kayak gitu. Nah, untuk per step waktu gitu ya, itu tuh eh, update ya, update waktunya dari grid per grid itu akan dihitung menggunakan yang ini. Dan untuk plus yang ininya itu adalah eh, ya berarti ini kan perhitungan medan magnet yang dimana dia itu si data dari perhitungan yang T-nya itu sudah disimpan kayak gitu. Nah, ini adalah yang plusnya. Nah, terus eh, si medan magnet ini tuh perubahan ya, data-data medan magnet itu akan dikopling dengan eh, medan listrik kayak gitu. Nah, yang ini akan menyebabkan penjalaran, ini kan spasial ya, penjalaran dari si medan listriknya kayak gitu. Dan ya ini solve aljabarnya biar lebih mudah gitu ya, biar biar lebih mudah. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Nanti itu dari sini nanti bisa dibentuk seperti ini. Yang yang dimana ini adalah perhitungan. Nah, ini kan koefisien ya. Ini adalah perhitungan yang terkopling dengan medan listriknya, yang sehingga ini itu akan menyebabkan update HI-nya gitu ya. Jadi ini buat menyimpan datanya. Kayak gitu. Ya, dan yang update dari kayak juga itu logikanya mirip-mirip. Biar tidak terlalu lama juga ya. Karena saya agak males juga. Kayak gitu. Mirip-mirip. Oke, yang E-nya mirip-mirip. Terus
Ini ada source kontinuitas. Jadi di sini source-nya saya tidak pakai sederhana kayak ya udah source-nya itu adalah sin omega t aja, tetapi ada rem-nya. Nah, rem ini tuh sebenarnya adalah modulasi gitu ya. Ya, saya pingin aja pakai modulasinya gitu. Dan ini modulasinya itu didekati pakai ini apa? Fungsi apa ya? Eh, bentar, saya agak lupa. Ya, pokoknya ini didekatinya pakai fungsi ini. Nanti teman-teman bisa lihat hasil modulasinya kayak gimana. Kayak gitu ya. eh Ya, ini bisa dilihat itu. Jadi biar nanti si source-nya itu keluarnya itu lebih smooth gitu ya. Jadi nggak membludak di awal, tapi keluar source-nya itu jadi lebih smooth. Kayak gitu. Nah, ini adalah current stability condition seperti yang sudah saya jelaskan. Terus ini adalah implementasi, ya ini teknis-teknisnya ya. Ini kita set dulu konstannya, terus choose grid-nya, gitu ya step by step-nya nih ya. Jadi definisikan dulu konstan sebelum memulai modeling, terus eh, pilih grid-nya untuk model yang akan kita pakai, terus domainnya juga kita define gitu ya. Itu tuh termasuk indikasi region interiornya, PML-nya, dan juga order M2 ini adalah order dari PML-nya ya. Jadi semakin tinggi ordernya, semakin bagus mengatenuasi uh, amplitudo yang di tepi kayak gitu. Terus ini ya ini material indeksnya ya. Jadi ini adalah semua parameter material index, dan ingat karena kita pakai kompleks itu kita harus hati-hati. Jadi kita harus benar-benar mendefinisikan ini semua dengan benar gitu ya. Jangan sampai ada salah salah nanti kalau imajinnya salah pusing melihatnya. Pusing melihat hasil datanya gitu karena akan banyak yang none dan juga infinite. Oke, ini build PML-nya ya, ini profile PML-nya berarti profile absorbansinya, terus ini eh oh ini dari absorbansi H-nya ya. Ya, ya, ya. Ini dari absorbansi H-nya. Jadi kan ya kita mengharapkan gelombang yang teratenuasi itu bukan hanya elektrik tapi juga harus medan magnetnya. Oke. Oh, ini pre-compute coefficient. Ini sebenarnya teknik teknik apa ya? Teknik komputasi ya. Jadi kalau teman-teman ingin komputasinya dipercepat, itu sangat disarankan untuk pre-compute the coefficients gitu. Jadi semua koefisien itu di pre-compute, jangan dimasukin ke looping. Nah, itu tuh bikin core core teman-teman tekor gitu ya. Si apa ya? Core tuh eh, prosesor ya. Prosesor teman-teman bakal tekor kalau kalian tidak di pre-compute koefisiennya. Jadi kalau kalian masukin ke loop itu setiap koefisiennya ke update terus kan, aduh gitu pusing. Ya ini eh ya ini tipsnya aja ya. Ini kalau kalian oh ya ini tips-tipsnya. Jadi ini tuh ya hanya berlaku narrowband atau bisa dikatakan bukan broadband. Sedangkan untuk yang broadband, kalian harus mengkonstruksi modelnya itu dari Drude atau Lorentz kayak gitu. Saya nggak tahu apakah Prof. Ai mau ke arah sana atau tidak, tapi dari hasil diskusi saya dengan Prof. Ai itu Prof. Ai tidak mau terlalu ya dalam tanda kutip terlalu serius di Drude atau Lorentz modelnya kayak gitu. Tapi ya kita nanti didiskusikan lagi. Yang penting minggu depan itu harus penjalarannya dulu ya. Kayak gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya jadi kayak gitulah itu hanya tips and triknya gitu ya.
Eh, ya ini summary-nya ini adalah apa ya? Update for ya ini rumus lengkapnya yang dipakai di metode FDTD ini. Itu tuh kayak gini rumus lengkapnya. Yap, itu saja. Terus mari kita ke kodenya. Ke kodenya itu adalah sebentar ya, mari kita baca-baca dulu. Ini adalah physical constant ya. Ini semua didefinisikan di awal. Terus kita pakainya frekuensinya langsung ya. Biar tidak terlalu tinggi frekuensinya, kita pakai yang gigahertz aja gitu ya. Gigahertz. Radio wave frekuensi ya, 5 giga tuh. Ini kan 5G. Masih radio frekuensi. Jadi kenapa pilihnya radio frekuensi? Karena semakin tinggi frekuensinya, contohnya misalkan gelombang cahaya tampak gitu ya. Itu kan terahertz ya, terahertz. Di atas 100 terahertz malah gelombang cahaya tampak itu. Itu tuh akan sangat tidak optimal dan susah komputasinya gitu ya. Berat juga ke core, jadi kita pakainya yang gigahertz dulu. Terus ya ini definisiin frekuensi dasarnya, omeganya. Ini adalah source positionnya ya, dan ini ditentukannya dari grid. Ya begitu, mudah lah ya. Ini region mediumnya. Ini pendefinisian aja sih. Oh ya, tadi ini ya epsilon, mu, channel, jangan lupa ada eta. Nah, ini adalah definisi indeks biasnya. Jadi ada indeks bias real, ada indeks bias imajiner atau kappa. Dan nanti ini akan dilengkap, bukan dilengkapi, dikonstruksi versi lengkapnya itu seperti ini gitu ya. Jadi ada realnya, ada imaginernya tuh kayak gini. Terus ya ini time steppingnya, ini current conditionnya tadi gitu ya. Kita ambil kurang dari 1. Ini definisi PML-nya, jadi thickness-nya saya pakai 100, ordernya itu 3. Terus reflection targetnya itu 1E min 8, jadi sangat kecil sekali. Ya, kita tidak bisa meredam tidak terbatas ya, jadi harus ada pendefinisian ini biar juga enggak jadi rusak simulasinya. Ini saya simpan sebagai GIF, tapi karena ini bisa langsung diplot, jadi saya tidak akan simpan sebagai GIF. Nah, ini yang paling penting kalau sudah masuk ke praktek coding, yaitu jangan lupa mendefinisikan array kosong gitu ya, atau matriks kosong. Ini adalah buat kita menyimpan uh, data dari coupling E dan juga H-nya. Kayak gitu. Dan type-nya float ya. Ini kalau kalian pakai Fortran itu ada single precision floating point, ada double precision, dan ada quadruple precision floating point gitu ya. Jadi bisa di setting-setting. Kalau misalkan floatnya itu mau mau apa ya, mau rendah gitu ya, itu bisa pakai single precision. Kalau mau agak akurat itu bisa pakai double precision. Tapi semakin tinggi precision, komputasinya semakin berat dan core kalian semakin tekor. Oke. Oh, ini juga kita harus mendefinisikan dari si array kompleksnya. Nah, ini yang paling harus hati-hati dalam pemodelan gelombang elektromagnetik, yaitu adalah definisi array kompleks. Jika array real dan array kompleks tidak match, itu bisa dipastikan simulasi kalian akan gagal. Ya, codingnya itu ya collapse gitu ya. Jadi definisi array kompleksnya itu harus didefinisikan dengan hati-hati. Kayak gitu. Ini buat array indeks biasnya ya. Oh, ini pendefinisian epsilonnya. Tadi kan indeks bias itu sebenarnya berangkat dari ada yang namanya epsilon. Karena kan indeks bias itu kan, sebentar, indeks bias itu
apa ya rumusnya? Lupa. Aduh, indeks bias tuh rumusnya adalah ini ya, C C0 dibagi V kan ya. Aduh, saya gak lupa. Ya, pokoknya intinya itu karena ada kecepatannya, kecepatan cahaya tuh kan tadi itu mana di sini perasaan tadi ditulis modelnya deh. Nah ini kecepatan cahaya itu kan segini ya, ada indeks biasnya. Ya, sorry, ada epsilon sama permeabilitas. Nah itu juga buat si material itu bisa didefinisin dari sini gitu si epsilonnya kayak gitu. Nah pendefinisian ini penting kenapa? Karena ini buat menentukan apa namanya perilaku absorbansinya ya. Terus ini ya ini permitivitasnya, pendefinisian lagi gitu ya. Ini buat si arraynya ya. Karena ini kan ada pendefinisian arraynya. Ini buat array permitivitas. Nah, ini adalah build PML-nya. Nah, jangan lupa karena kalian memakai PML itu harus didefinisikan dulu PML-nya dengan hati-hati. Kalau satu dimensi berarti kan PML-nya itu yang di kiri dan juga yang di kanan. Kalau dua dimensi itu berarti PML-nya harus di kiri, di kanan, di atas, di bawah. Kayak gitu. Kalau tiga dimensi itu ya berarti kan kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Kayak gitu. Nah, dan PML ini itu menambah beban kerja komputasi kalian. Jadi ya atur-atur PML yang paling cocok dengan komputer masing-masing. Kayak gitu. Ya ini karena satu dimensi berarti left and right aja ya. Ini PML-nya tuh definisinya kayak gini. Ya, oke. Ini total electric conductivity-nya ya. Jadi ada conductivity di PML dan material ini juga didefinisikan totalnya itu buat apa? Buat impedansi matching yang seperti saya sudah sebutkan tadi kayak gitu. Ya, agar meminimalisir error ya dalam perhitungan numeriknya. Jadi kita harus definisiin tuh totalnya tuh berapa. Berarti kan kalau udah ketemu totalnya, berarti kita bisa mencari sigma konduktivitas efektifnya itu berapa dan nanti kita bisa cari impedansi matchingnya itu kayak gimana. Begitu. eh CH ini tuh buat update medan magnetik ya. Ini adalah nah ini bagian pre-compute-nya dan ini adalah buat medan listriknya ya. eh si C ini si CE sama CH ini tuh jadi apa ya? eh Ya, parameter koplingnya lah ya. Bisa dibilang kopling antara medan listrik dan medan magnet buat nanti dalam dia propagasinya. Nah, ini di pre-compute tidak dimasukin ke loop nanti yang bawah itu biar tidak memperrumit komputer kita dalam menghitung. Nah, ini uh, apa namanya? Windowing, bukan windowing. Apa itu? Modulasi yang saya sebutkan tadi gitu ya. Ini adalah modulasinya. Ini frame recordnya itu maksimal saya 1000 ya. Nah ini teman-teman jangan lupa mendefinisikan array kosong. Ini tuh buat apa ya? Buat array update-nya. Nah ini yang tadi ini adalah buat array kosong menyimpan data, termasuk data awal. Nah ini buat array kosong untuk menyimpan data update-nya gitu ya. Buat nanti dimasukin ke data kosong awal tadi gitu ya. Nah, ini kita masuk ke propagasinya. FDTD-nya ini justru adalah yang paling core-nya dan bisa dilihat tidak begitu mengerikan seperti persamaan. Tidak terlalu mengerikan seperti
Persamaan yang di sebelah sini, jadi ini sangat enak dan mudah untuk dilihat ya. Jadi tadi ya persamaan rumitnya seperti yang di kanan, kalau kalau masuk ke codingnya mah lebih enak untuk dilihat gitu ya, dan tidak begitu rumit. Jadi tinggal diupdate-update aja. Ini kan definisi in H, berarti ini tuh ada E yang dimana eh, apa ya, komputasi array yang secara logikanya sebelah kanan gitu. Terus juga itu ya berarti kalau yang di kanan juga ada yang di kiri gitu ya, couplingnya dan semacamnya. Update-update-nya itu kayak gini. Ya, teman-teman mungkin udah familiar di fisika komputasi, di komputasi numerik ataupun algoritma pemrograman. Nah, ini adalah yang saya sebutkan tadi. Jadi, E-frames dan H-frames itu adalah buat menyimpan update data yang nanti dia akan disimpan apa namanya? Sorry, untuk menyimpan update data yang dimana data yang diupdate itu adalah yang paling atas, yaitu ini ya, data awalnya gitu ya. Ya. Oke, FDTD-nya selesai, tinggal definisi eksis dan sebagainya macamnya, yaitu bisa ya buat plot, bisa gimana kalian sendiri. Gimana kalian sendiri itu kalau buat plot. Kalau pusing plotnya ya bisa dimasukin ke ChatGPT juga. Dan akhirnya yang terakhir, ya eh maksudnya yang paling akhir gitu ya. Stepnya itu adalah update frame. Nah, ini cara update frame-nya kayak gini. Jadi buat plotnya itu, buat E-nya diupdate, buat H-nya diupdate, terus nanti kita set-set datanya aja gitu ya. Dan tinggal dianimasikan menggunakan matplotlib.animation, terus BLT-nya di show. Nah, saya akan menunjukkan hasil simulasinya itu kira-kira seperti ini untuk indeks bias realnya 2 dan untuk kapaknya itu adalah 0,01. Ya, bisa dilihat terjadi yang namanya absorbansi 0,2 ya. Sorry, 0,01 gitu ya. Dengan indeks bias realnya 2 kayak gitu. Nah, ini ada parameter apa ya? Dia kayak goyang-goyang gitu ya, osilasi akibat pada saat masuk ke material yang berbeda. Itu tuh ada terjadi apa ya namanya? Terjadi imped impedasi yang nggak match seiring berjalannya waktu kayak gitu. Makanya dia osilasinya gitu kan. Tuh. Nah, dan kata saya yang tadi sekilas tentang modulasi, ini tuh kenapa amplitudonya semakin besar, itu saya sengaja buat modulasinya kayak gitu. Jadi dimulai dulu dari amplitudonya segini, nanti semakin lama eh apa namanya? Semakin lama simulasinya berjalan, itu amplitudonya dia naik, naik dan naik. Nah, itu modulasinya ya. Dan kalau masih penasaran, akan saya tunjukkan eh perubahannya buat si modulasinya. Misalkan ini kan asalnya 500 ya, kita ganti jadi 100 gitu. Nanti modulasinya akan seperti ini. Nah, ini kalau misalkan tadi para parameternya diganti ya. Si RAM time-nya itu jadi 100 dikali 1/f0 ya, frekuensi awal. Nah, itu bisa teman-teman lihat. Dia dimulai dulu dari wave-nya itu sangat smooth, lama-kelamaan dia naik gitu ya. Oke, seperti itu. Ya, ini main-main aja. Kalau misalkan gelombangnya itu langsung lurus-lurus aja kan tidak menarik untuk dilihat menurut saya. Jadi ya kayak gitu, ini buat yang parameter modulasinya.
Oke, ya udah cukup sekian. Itu tadi asumsinya mediumnya di elektrik ya, tapi dengan absorbansi yang cukup tinggi. Sebenarnya kalau di elektrik itu absorbansinya itu bahkan lebih kecil dari 0,01 kayak gitu ya. Jadi bisa dianggap tidak ada absorbansi. Kayak begitu. Nah, bagaimana kalau misalkan metalik? Nah, kalau metalik itu absorbansinya adalah bentar. Anggaplah 1,4 kapaknya dan realnya itu cuma 0,8. Ini ya ini anggaplah mediumnya dia metalik ya. Nah, kalau medium metalik dia akan seperti itu. Jadi dia akan mengabsorbansi kayak gitu. Nah, ini buat yang metalik. Untuk yang lebih real physical parameternya itu ada yang namanya tadi ya yang dimention juga oleh Prof. AI itu adalah skin depth. Cuman itu modelingnya lebih rumit ya skin depth itu. Jadi saya cukup kita menganalisis si absorbansinya ya. Kita coba menganalisis aja seberapa jauh atau seberapa beda antara medium di elektrik dan juga medium metalik dari segi absorbansi. Ya cukup sekian dari saya. Itu aja sebenarnya penjelasan dan tutor sedikit buat si FDTD-nya. Nanti mungkin saya akan kirim catatannya yang lebih rapihnya. Ya, sekian.